Baik teman-teman, sebelum kita masuk ke sesi Q&A bersama Pak Abdul Rahman selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan vokasi, mari kita simak penjelasan dari saya mengenai kebijakan dan strategi pendidikan vokasi. Di dalam pembelajaran ini terdapat tujuan pembelajaran yang berjumlah 4 poin. Yang pertama, dapat memahami arah kebijakan dan strategi pendidikan vokasi. 2. Dapat mengetahui struktur organisasi dan kelembagaan pendidikan vokasi. 3. Dapat menunjukkan sasaran, strategi, indikator kinerja, dan tujuan strategi pendidikan vokasi. Keempat, dapat mendeskripsikan kebijakan dan strategi pendidikan vokasi yang mengacu pada pembangunan nawacita. Capaian pembelajaran. Mahasiswa memiliki kompetensi dalam implementasi pendidikan vokasi. Mahasiswa mampu mengimplementasikan pengetahuan di sekolah maupun lingkungan kerja. 3. Mahasiswa mampu berkontribusi dalam peningkatan kualitas pendidikan vokasi di sekolah. Keempat, mahasiswa memiliki peluang mengembangkan pengetahuan dan kompetensi pendidikan vokasi sesuai perkembangan zaman. Di dalam kebijakan vokasi terdapat arah kebijakan yang mana kebutuhan negara akan sumber daya manusia yang kuat dan mampu beradaptasi secara kompetitif dan dapat bersaing dalam arus globalisasi dan perkembangan teknologi. Maka arah kebijakan ini ditujukan guna melahirkan sumber daya manusia yang adaptif dan berkelanjutan. Hal tersebut sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 yang berbunyi, revitalisasi pendidikan di tingkat SMK agar melahirkan lulusan yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, atau disingkat dengan DUDI. Hal tersebut dianggap bisa menjadi jawaban dari persaingan global maupun regional. Di dalam arah kebijakan pendidikan vokasi juga ada hal yang dipengaruhi dan mempengaruhi. Ada 4 poin di dalam slide ini. Yang pertama, revolusi industri 4.0. 2. Lingkungan hidup. 3. Sosiokultural. 4. Freelance and temporary. Baik, di dalam revolusi industri 4.0 yaitu adanya kemajuan teknologi dari berbagai bidang yang mana mendorong revolusi industri 4.0 itu sendiri dan dapat mempengaruhi berbagai macam aspek kehidupan manusia. Jadi adanya revolusi industri 4.0 ini ditandai dengan kemunculan iptek yang pertumbuhannya sangat pesat yang mana dapat mempengaruhi berbagai macam aspek kehidupan manusia. Dan di poin yang kedua, aspek itu disebut dengan sosiokultural, di mana di dalam sosiokultural terdapat pergeseran demografi dan profil sosioekonomi populasi dunia. Adanya revolusi industri 4.0 ini juga mengakibatkan pergeseran demografi dan adanya pergeseran mengenai sosial kultural, di mana adanya interaksi sosial yang berbeda maupun ditandai dengan adanya perkembangan ekonomi juga yang semakin meningkat dan adanya dunia industri juga yang semakin meningkat, akhirnya membutuhkan sumber daya manusia yang banyak dan tentunya berkompeten. Kemudian yang ketiga adanya lingkungan hidup, di mana di lingkungan hidup ini mendorong peningkatan sumber daya alternatif karena kebutuhan energi dan air meningkat di tengah keterbatasan sumber daya alam. Jadi di tengah revolusi industri 4.0 di mana ipteknya sangat mumpuni dan perkembangannya sangat cepat, maka manusia diharapkan bisa menghasilkan suatu inovasi-inovasi baru yang menghasilkan energi alternatif yang dapat dimanfaatkan manusia, sehingga sumber daya alam yang jumlahnya terbatas itu bisa disimpan dan sumber daya alam yang lainnya bisa dilestarikan sesuai dengan kebutuhan manusia. Kemudian yang terakhir adanya freelance and temporary, di mana keadaan dunia kerja akan berbeda dan semakin ketat persaingannya. Ketiga hal itu juga yang mempengaruhi. Jadi di dalam freelance and temporary ini dipengaruhi oleh ketiga poin sebelumnya, yaitu ada revolusi industri 4.0, sosiokultural, dan lingkungan hidup.
Di mana di freelance and temporary itu terjadi fenomena baru yang mana akan menunjukkan bahwa adanya perubahan di dalam dunia kerja, adanya pekerjaan yang dihapuskan dan muncul pekerjaan baru sesuai dengan perkembangan zaman tentunya. Baik, di slide kali ini itu terlihat jelas hasil sensus penduduk tahun 2020, di mana sesuai hasil sensus penduduk 2020 terdapat 270,20 juta jiwa di Indonesia, di mana terdapat laju pertumbuhan per tahun dari rentang waktu 2010 hingga 2020 sebesar 1,25%. Dan di sini juga dijelaskan adanya persentase penduduk di usia produktif dengan rentang usia 15 tahun hingga 64 tahun, yaitu berjumlah 70,72%. Kemudian ada persentase penduduk lansia yang berjumlah 9,78%. Kemudian ada rasio jenis kelamin 102 jumlahnya. Dan di sini juga ada disebutkan juga bahwa Pulau Jawa dengan konsentrasi penduduk terbesar dengan jumlah presentasenya 56,10%. Jadi kawan-kawan bisa kita lihat bahwasannya di hasil sensus penduduk tahun 2020 ini Indonesia sudah mengalami masa bonus demografi, dan hal tersebut akan dimanfaatkan oleh pemerintah sebaik mungkin dengan menggunakan pendidikan vokasi. Ini diharapkan agar masyarakat yang di usia produktif dari rentang 15 hingga 64 tahun tadi itu bisa memiliki skills dan bisa bekerja sesuai dengan kebutuhan industri dan bisa bekerja hingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan perekonomian di Indonesia. Baik kawan-kawan, di slide yang saya tampilkan ini itu ada jenis pekerjaan yang hilang dan jenis pekerjaan baru. Saya input 10 jenis pekerjaan yang hilang dan 10 jenis pekerjaan yang baru. Yang pertama, untuk pekerjaan yang hilang ada pekerjaan entry data, akuntan, customer service, petugas layanan pos, general and operational manager, kasir, travel agent, teller bank, agen asuransi, dan telemarketing. Kemudian yang jenis pekerjaan baru yang muncul ada CEO, Search Engine Optimization, koordinator pelayanan kesehatan, talent management koordinator, manajer media sosial, user experience designer, manajer kampanye politik online, web content writer, desain grafis 3D, sustainable consultant, video jurnalis. Jadi saya mengambil 10 contoh dari jenis pekerjaan yang hilang maupun jenis pekerjaan baru. Tentunya ada pekerjaan baru lainnya yang akan muncul di tahun-tahun yang mana kita sudah memasuki revolusi industri 4.0, dan ada banyak sekali pekerjaan yang akan hilang nantinya. Maka dari itu ekspansi pendidikan di seluruh jenjang. Baik, di slide ini ada strategi sasaran dalam pendidikan vokasi. Yang pertama ada penguatan peran pemerintah daerah dalam implementasi peta jalan pendidikan vokasi sesuai dengan potensi keunggulan daerah. 2. Penyelarasan bidang keahlian mendukung sektor kebutuhan industri dan penguatan pembelajaran inovatif. 3. Penyelarasan kurikulum dan pola pembelajaran sesuai kebutuhan industri. 4. Penguatan pembelajaran, penguasaan soft skills, karakter kerja, dan bahasa asing. 5. Penguatan technical vocation educational and training.
Keenam, perluasan penerapan teaching factory and teaching industry yang berkualitas. 7. Revitalisasi dan peningkatan sarana prasarana. 8. Peningkatan kerjasama pemanfaatan fasilitas praktek kerja industri. 9. Penguatan pelatihan kecakapan kerja dan kewirausahaan. 10. Peningkatan fasilitas dan kualitas pemagangan. 11. Penyusunan strategi penempatan. Yang ini terdapat indikator kinerja kegiatan. Terdapat 6 poin penting. Yang pertama, meningkatkan jumlah guru kejuruan yang mengikuti pelatihan upskilling dan reskilling berstandar industri. 2. Meningkatkan jumlah kepala sekolah yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas manajerial berbasis industri. 3. Meningkatkan jumlah dosen pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti sertifikasi kompetensi. 4. Meningkatkan jumlah instruktur atau peranata laboratorium pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti pelatihan kompetensi. 5. Meningkatkan jumlah pimpinan pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti pelatihan manajerial bisnis berbasis industri. 6. Meningkatkan jumlah instruktur lembaga kursus dan pelatihan yang dilatih industri. Kemudian di slide selanjutnya adanya kerangka regulasi. Di dalam kerangka regulasi ini ada 5 poin penting. Yang pertama, perbaikan regulasi. 2. Perbaikan sistem dan akreditasi. 3. Implementasi. 4. Regulasi standarisasi. Dan yang terakhir, perubahan bentuk pendidikan. Next, ada kerangka kelembagaan. Di dalam kerangka kelembagaan yang berperan di sub pertama terdapat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, kemudian breakdown turun menjadi Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah, kemudian Direktorat Pembinaan Lembaga Khusus dan Pelatihan. Yang keempat ada Direktorat Pembinaan Pendidikan Tinggi Vokasi, dan yang terakhir ada Direktorat Lembaga Usaha dan Industri. Untuk yang pertama itu Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah itu seperti SMK ya teman-teman. Kemudian yang Direktorat Pembinaan Lembaga Khusus dan Pelatihan itu seperti BLK. Di setiap daerah pasti ada BLK. Kemudian Direktorat Pembinaan Pendidikan Tinggi Vokasi ini khusus untuk PTN maupun PTS ya, mewadai itu semua. Kemudian ada Direktorat Lembaga Usaha dan Industri itu. Kemudian di slide ini menunjukkan struktur organisasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Bisa kita lihat ya teman-teman. Oke, untuk penjelasan dari saya mungkin cukup. Kita lanjut ke sesi selanjutnya yaitu Q&A bersama Pak Abdul. Sekian dari saya, terima kasih. Ini kesempatan yang sangat baik karena bisa mengadakan Q&A dengan Bapak Abdul selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan vokasi. Baik, langsung masuk ke Q&A untuk pertanyaan yang pertama. Menurut Pak Abdul, bagaimana keadaan pendidikan vokasi dari tingkat SMK hingga perguruan tinggi saat ini? Terima kasih. Perguruan tinggi pendidikan vokasi yang ada di SMK sampai perguruan tinggi mengalami kemajuan. Dulu namanya itu adalah SEMEA, SMK, kemudian STM. Sekarang sudah menjadi SMK. Risikonya atau konsekuensinya sekarang setiap SMK bisa membuka banyak cabang disiplin ilmu vokasi. Yang kedua, semua memiliki derajat yang sama dalam KKNI, sehingga tidak perlu ragu masuk sekolah vokasi baik di tingkat SMK maupun di perguruan tinggi. Perguruan tinggi sekolah vokasi dulu masih disiapkan, belum diakui sebagai institusi atau program studi. Saat ini ada pendidikan vokasi, ada Direktorat Jenderal Vokasi, ada politeknik, ada akademi, ada institut, ada sekolah tinggi. Jadi perbaikan kelembagaan ini menjadi perluasan akses bagi perguruan tinggi vokasi.
Eh, Baik, terima kasih. Kemudian lanjut ke pertanyaan yang kedua, Pak. Apa saja tantangan dalam penerapan kebijakan pendidikan vokasional? Tantangannya banyak, bisa institusional, bisa kebijakan, bisa program, bisa kemahasiswaan, bisa alumni, bisa industri. Mari kita lihat pada satu persatu. Pada industri, bahwa seharusnya setiap industri berada di setiap pendidikan vokasi itu dibangun sesuai dengan industri di mana dia didirikan. Sehingga kedekatan antara sekolah vokasi dengan industri itu bisa dekat lokasinya, bisa dekat orangnya, bisa dekat programnya, bisa dekat laboratoriumnya, bisa dekat dengan kurikulumnya. Ini penting. Kemudian yang kedua, alumni itu harus ada jaminan bisa bekerja. Ya. Kemudian selain itu program sekarang sudah dibenahi, itu juga harus ada baseline-nya. Membuat program studi tanpa baseline data hanya akan menghasilkan pengangguran, karena bukti statistik ada menunjukkan bahwa alumni vokasi itu masih lebih banyak menganggur daripada sekolah umum. Ini sebuah paradok yang bertentangan dengan teori. Apakah teori ini harus dirubah, learning by doing, ataukah memang sebenarnya pelaksanaannya yang belum beres. Kemudian ke policy-nya itu juga jangan hanya di tingkat nasional. Setelah nasional itu harus dengan kebijakan tingkat provinsi. Provinsi itu kalau membangun sekolah vokasi itu harus di daerah-daerah di mana industri itu berdekatan. Kalau tidak, dia sekolah sudah praktek, sudah teruji kompetensi, sudah sertifikasi, mereka harus mencari sendiri di mana harus bekerja. Bahkan masih mismatch. Oke, saya kira itu saja dulu, yang lainnya nanti bisa diskusi. Baik, lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Apakah kebijakan pemerintah terkait pendidikan vokasi ini relevan dengan kebutuhan pasar industri saat ini, Pak? Dengan adanya COVID-19, sebenarnya susah untuk menjawab hal itu. Kalau sekolah harus mengikuti kebijakan tentang industri, itu sebenarnya repot kalau ada pandemik seperti ini. Tetapi itu sebuah keharusan. Jadi kalau asumsinya tidak ada COVID, pemerintah sudah berusaha untuk menyesuaikan dengan industri yang tumbuh berkembang. Contoh, dengan vokasi dibuka di bidang kuliner, di bidang perhotelan, di bidang teknologi. Itu sebelum COVID, hampir STEM itu menempati urutan pertama di dalam penempatan lapangan kerja. Tapi setelah COVID, industri banyak yang bangkrut. Jadi labor industri yang dulu industri yang penuh dengan tenaga kerja itu sekarang sedang menjadi kolaps, sedang bangkrut, mall bangkrut, giant bubar. Jadi itu yang menjadi susah menjawab tentang pertanyaan kesesuaian. Tapi ini pandemik, mudah-mudahan sekolah menyesuaikan, industri segera bangkit, baseline data ada, sehingga pendidikan vokasi menyusul. Ya, baik. Terima kasih. Untuk selanjutnya, untuk pertanyaan yang keempat. Menurut pendapat Pak Abdul, apa saja kebaruan yang harus dicantumkan dalam kebijakan pemerintah terkait pendidikan vokasional? Pertama adalah dalam kebijakan di pendidikan vokasi itu perlu adaptasi lebih cepat terhadap perubahan lapangan pekerjaan dan dunia industri pasca COVID. Hampir semua vokasi itu belum semuanya terpetakan. Satu contoh nanti kamu lihat, ada yang namanya Generation Girl. Ini anak-anak muda, alumni STEM, Science, Technology, Engineering, Matematik, membangun sebuah kelompok sosial, dan mereka tahun 18 hanya punya 600-500 anggota.
Tapi di tahun 2021 di bulan Mei ini sudah memiliki 25.000 anggota dan mereka melatih STEM baik tematik. Katanya dan terima kasih atas jawaban yang sudah diberikan terkait semua permasalahan maupun dari kekurangan maupun kelebihan pendidikan vokasi. Saya rasa memang perlu adanya pendidikan vokasi untuk diterapkan di Indonesia, terlebih karena kita sudah mengalami bonus demografi di mana harus memanfaatkan sumber daya manusia dan memberdayakannya sesuai dengan perkembangan zaman di mana kita berada di era revolusi industri 4.0. Terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih Pak.